Terjadinya pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar dari berbagai aspek, terutama dari aspek gender equality yang sangat dirasakan oleh para perempuan, khususnya yang sudah menikah dan mempunyai anak. Akibat pandemi COVID-19, peran perempuan sebagai ibu bertambah menjadi 2 kali lipat. Seorang ibu harus mengurusi rumah tangga, mengurus anak, dan membantu sang suami mencari nafkah. Para ibu harus mampu dalam membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah. Kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat akibat pandemi ini. Kekerasan tersebut dilakukan karena beban ekonomi yang dipikulnya dan mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental. Dampak dari pandemi ini juga dirasakan para ibu tunggal karena statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Gender juga merupakan di mana keadaan perempuan dan laki-laki mempunyai status yang setara dan mempunyai kondisi yang sama untuk mewujudkan hak-hak asasi dan potensinya dalam membangun di segala bidang kehidupan. Nah, dalam permasalahan ini, upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak lain selama COVID-19 ini tentu ada, di antaranya yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat sebagai Kemen PPPA dengan Sisternet XL Aksiata mengadakan webinar yang khusus untuk para perempuan yang berjudul COVID-19 dan Digitalisasi, Cara Baru Perempuan Melawan Pandemi. Tujuan dari penelitian kami di sini adalah untuk mengetahui apakah dampak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada kalangan ibu-ibu yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Survei yang diadakan Komnas Perempuan kepada 2.285 responden, sebanyak 90% perempuan mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga akibat pandemi ini semakin bertambah. Ditambah akibat peran gender yang beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan, membuat para perempuan harus menanggung pekerjaan yang berkali-kali lipat lebih banyak dibanding laki-laki dengan durasi paling lama 3 jam sehari. Survei dari Komnas Perempuan juga menyebutkan perempuan banyak menerima kekerasan dalam rumah tangga akibat pandemi yang sedang terjadi. Kebanyakan dialami perempuan menengah ke bawah dengan penghasilan di bawah 5 juta. Kekerasan terjadi akibat pengaruh tekanan ekonomi yang terus bertambah. Pekerjaan yang terus bertambah dan dibebankan hanya kepada perempuan, dan kekerasan yang juga dialami perempuan memunculkan tingkat stres yang tinggi dan memicu gangguan kesehatan mental sang ibu dan dapat menimbulkan efek melakukan kekerasan terhadap anaknya. Seorang sosiolog dari Universitas Washington yang bernama Kathleen Collins melakukan sebuah penelitian yang berjudul COVID-19 and the Gender Gap in Work Hours. Di dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa pandemi ini menambah jam kerja para ibu sebanyak 50%. Para ibu harus mengurangi intensitas jam kerjanya 4 hingga 5 kali atau setara dengan 2 jam per minggu. Dikarenakan para ibu harus mengurus semua pekerjaan rumah termasuk mengurus anak. Sedangkan sang suami jam kerjanya tetap stabil meskipun dalam masa pandemi ini. Berkurangnya jam kerja sang ibu sangat berdampak pada karirnya. Kesenjangan ini dapat menyebabkan jumlah pekerja perempuan berkurang dan juga dapat mempersulit sang ibu untuk menuju jenjang karir yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kami mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi akibat pandemi COVID-19. Iya, sangat merasakan karena kebetulan kan kami penghasilan tuh dari usaha. Dengan adanya COVID-19 ini penghasilan menurun sangat drastis. Terus kebutuhan keluarga, sementara kebutuhan keluarga semakin bertambah. Awalnya iya sih, karena kita kan harus masak, harus mengerjakan pekerjaan rumah, tambah lagi ngajarin anak, membantu anak belajar. Tapi lama-lama kesini karena udah terbiasa, nggak merasa lagi terdampak, malah kita merasa lebih dekat dengan anak. Sangat bertambah karena kalau biasanya pagi ngantar anak-anak sekolah bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan adanya COVID ini anak-anak harus belajar daring dari rumah, jadi harus
membagi waktu antara membereskan rumah dan mengawasi anak-anak dalam daring. Tidak juga sih, memang sih anunya bertambah, cuman kalau kita ngajarin anak nggak sempat masak, ya udah kita beli makanan jadi. Pagi saya ngawasin anak-anak belajar daring dulu, baru setelah anak-anak selesai belajar baru menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebenarnya nggak ada kiat khusus sih membagi waktu. Ya waktunya anak belajar ya belajar, yang ngajarin anak waktu sekolah. Nanti waktunya pekerjaan rumah, kalaupun masak, kalau sempat ya masak. Kalau nggak sempat kita bisa beli di luar. Pekerjaan yang lain misalkan bersihkan rumah ya kita kerjakan aja nanti kalau ada waktunya. Intinya gini aja sih, kita kan COVID ini kan bencana, kita nggak bisa menduga, nggak bisa meminta, nggak bisa menolak. Ya kita mau tak mau ya kita harus menjalaninya saja. Ya kita kalau semuanya kita jalani dengan senang hati, dengan ikhlas, semuanya nggak ada terbebani sih, begitu. Malah kita semakin dekat dengan anak karena kita bisa ngajarin anak tiap hari, bisa jumpa dengan anak. Menurut pendapat kelompok kami, ada berbagai cara yang bisa dijadikan solusi untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga keluarga, apalagi di saat pandemi seperti ini. Yang pertama, berbagi peran antara suami dan istri. Tidak hanya istri yang harus selalu mengurusi rumah tangga, tapi suami juga bisa membantu dalam mengurusi urusan rumah tangga. Contoh yang pertama, misalnya istri yang sudah memasak, maka suami yang mencuci piringnya, atau istri yang menyapu, maka suami yang membereskan kamar, atau sebaliknya. Dan untuk mencegah terjadinya konflik, maka pasangan suami istri ini harus sering-sering berkompromi, harus sering-sering berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, bekerja dari rumah. Maka buatlah ruangan kerja senyaman mungkin agar pekerjaan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi jangan sampai lupa memantau dan memperhatikan anak ya. Ketiga, lanjutan dari yang nomor 2, jangan mengabaikan keluarga. Anak dan pasangan jangan ditinggalkan hanya karena terlalu fokus dengan pekerjaan. Seorang ibu harus tetap menjaga hubungannya dengan anak dan juga dengan pasangannya. Hubungan dengan keduanya harus tetap seimbang ya. Nomor 4, mengatur psikologi. Nomor 4 ini sering banget loh diremehkan, padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika ibu sudah merasa tertekan, maka sebaiknya cerita dengan orang yang bisa dipercaya, atau bisa juga berkonsultasi dengan psikolog. Dari penjelasan yang sudah diberikan, kita paham bahwa di Indonesia kesetaraan gender masih minim. Timpangan peran gender di Indonesia semakin menaik akibat adanya COVID-19 ini. Ketidakadilan yang terjadi ini dapat menimbulkan efek jangka panjang yang dapat menghancurkan karir seorang ibu. Komnas Perempuan pun mengusulkan ide kepada pemerintah agar bisa mengatasi kekerasan yang dialami wanita, apalagi selama pandemi COVID-19 ini. Mereka pun mempertimbangkan dari beberapa aspek, mulai dari aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek teknologi, dan informasi, dan juga aspek kesehatan mental. Pemerintah juga harus menyusun kebijakan ekonomi bagi para ibu yang menjadi kepala keluarga, dan juga yang merupakan ibu pekerja yang memiliki lebih dari 3 anak dan juga berpenghasilan rendah. Komnas Perempuan juga melakukan upaya dengan cara membagikan informasi tentang layanan kesehatan perempuan dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan agar tidak ada lagi ketimpangan gender. Setelah permasalahan tadi, dapat kita lihat bahwa adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita semua jadi lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Maka dari itu, terdapat pula permasalahan untuk energi bersih di sini. Energi adalah kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pasokan dan distribusi penting. Kebutuhan energi ini akan terus meningkat dengan meningkatnya populasi manusia dan sumber energi yang digunakan terbatas. Sehingga perlu untuk menemukan dan memulai energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan untuk memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua tingkatan masyarakat pada tahun 2030. Di sini menetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. 6 indikator ini termasuk dari akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern, meningkatkan saham energi terbarukan dalam campuran energi global, dan meningkatkan efisiensi energi di tingkat global. Kemudian, situasi penanganan darurat virus corona atau COVID-19
adalah momentum untuk meningkatkan penerapan energi terbarukan. Karena penerapan emisi gas karbon yang disosialisasikan ke keramaian dari bahan bakar fosil turun secara dramatis. Bahwa dari penerapan energi tersebut, energi yang terbarukan perlu diterapkan segera di sektor pembangkit listrik dengan pelacakan investasi. Meskipun menggunakan batu bara, penerapan teknologi mutakhir pada mesin generator diperlukan sebagai emisi yang dihasilkan kurang. Menurut Direktur Eksekutif Institut untuk Layanan Penting RUM IESR, Fabi Tumiwa menyatakan bahwa pengembangan energi terbarukan perlu mendapat insentif stimulus dalam konteks krisis pandemi corona COVID-19 saat ini, karena menurutnya itu bisa menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi yang efektif setelah pandemi virus corona. Dan Fabi mencerminkan pengalaman sejumlah negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dalam krisis ekonomi periode 2008. Negara-negara ini memberikan stimulus dan insentif pada infrastruktur keadaan bersih. Pandemi COVID-19 menghambat pelaksanaan program energi baru dan terbarukan atau yang biasa disebut juga dengan EBT. Kendala baru muncul dalam bentuk gangguan dalam rantai pasokan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan juga pembiayaan proyek. Dalam keadaan normal, EBT cukup mahal. Biaya yang diambil energi seperti energi angin, energi surya, atau bahkan energi hidrolik membuat energi listrik umumnya lebih mahal daripada membakar bahan bakar fosil. Di tengah penurunan ekonomi karena pandemi COVID-19, program EBT menjadi semakin mahal dan sulit. Realisasi EBT dalam kerangka program campuran energi nasional pun akan dibatasi. Dalam RPJMN 2019-2024, ada rencana untuk meningkatkan pasokan energi terbarukan sebesar 9.050 MW hingga 2024. Namun, pengadaan EBT yang baru tentu bukan hal yang mudah pada bisnis listrik yang surut, apalagi ditambah pandemi COVID-19 ini. Analis Wood Mackenzie, seorang energi dan intuisi konsultan, mengatakan bahwa pemasangan secara global diperkirakan akan turun hampir 20% karena wabah COVID-19. Sementara itu, instalasi angin diperkirakan menyusut sebesar 6%. Ada beberapa peraturan yang mengenai energi peraturan yang bersih dan terjangkau dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu surya hemat energi atau yang disingkat dengan LTSHE untuk orang-orang yang belum menerima akses listrik. Dan ada juga dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan limbah menjadi energi listrik. Ada juga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan listrik mengatur pembangkit energi terbarukan yang dijual ke PLN. Berdasarkan peraturan ini, tingkat listrik energi terbarukan ditentukan oleh batasan generasi-generasi. Klausul harga dan skema transfer aset ini mengharuskan pengelola, pengembang, dan generator untuk menyediakan semua aset termasuk tanah kepada pemerintah. Batas harga yang ditetapkan membatasi pengembangan energi terbarukan karena sampai sekarang biaya penyediaan listrik dari energi terbarukan belum bisa berkompetensi dengan batu bara. Karena batu bara ini mendapat fasilitas yang intensif dari pemerintah. Dalam hal ini, kami juga mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi akibat pandemi COVID-19. Kalau di rumah paling kayak lampu. Kalau lampu kan emang penting kan. Terus kulkas, rice cooker, mesin cuci. Terus juga kan karena sekarang kita lagi working from home, jadinya pasti kita belajar dari rumah kan. Paling kayak buat ngecas laptop, ngecas HP untuk kebutuhan belajar atau kuliah di rumah. Terus juga pemakaian kipas pada siang hari dan AC pada malam hari. Barang elektronik di rumah, misalnya AC, kulkas, apalagi ya, kipas, TV, sama yang lain-lain lah. Untuk pembelajaran online, terus sama untuk kegiatan sehari-hari ya, kayak untuk masak dan lain-lainnya, kayak untuk kulkas, freezer. Terus juga kalau kayak untuk ngecas handphone, laptop, dan wifi dan sebagainya.
Puncak pemakaian listrik itu biasanya pada saat maghrib, karena kan pada saat maghrib itu kita masih beraktivitas, jadi kita nyalain semua lampu di rumah. Terus juga pada saat maghrib kita mulai untuk menyalakan AC, terus juga ada juga yang nyalain TV untuk nonton TV sambil santai. Terus juga di sana kadang kan masih ada yang ngerjain tugas dan lain segala macamnya, jadi kita masih butuhin listrik buat ngecas laptop ataupun ngecas HP. Biasanya maghrib menjelang malam, karena hampir rata-rata semua itu dihidupin, kayak TV, lampu, apalagi ya kayak AC penggunaannya, terus charger karena pulang kerja juga kan, kayak kita ngecas handphone segala macam. Terus pokoknya banyak dari situlah. Jam 8 sampai jam 10 malam itu karena masa aktivitas tertinggi tuh dimulai dari penggunaan TV, laptop, handphone, terus juga rice cooker dan kulkas yang tetap berjalan kayak gitu. Kalau tindakan yang dilakukan pada saat pemakaian listrik itu emang tinggi, kita itu memakai alat-alat yang menggunakan listrik itu sesuai sama kebutuhan. Misalnya ketika baterai laptop sudah penuh kita cabut, atau ketika siang hari kita menggunakan kipas, terus juga dispenser untuk memanaskan air kalau emang kita butuh air panas. Terus juga menggunakan AC ya hanya di malam hari aja kayak gitu. Tindakannya kayak mematikan sebagian lampu yang nggak kepakai, atau sebelum tidur dimatikan lampu. Terus kayak charger yang sudah full dicabut chargernya. Kayak kipas yang tidak terpakai dimatikan. Apalagi ya? Itu aja sih kayaknya kalau di rumah. Mematikan penggunaan listrik yang kurang tidak terlalu penting. Contohnya tuh kayak kalau misalnya malam hari kalau udah mau tidur, kayak untuk lampu, terus dispenser juga bisa. Terus lebih ke lampu sih, lampu, kipas, ya itu. Berikut beberapa solusi dari kami mengenai permasalahan energi bersih dan terjangkau selama pandemi COVID-19 ini. Banyak peralatan listrik yang kita gunakan dan tanpa kita sadari peralatan tersebut menyedot banyak daya listrik. Namun, pemakaiannya tidak terlalu diperlukan. Yang pertama, matikan TV jika tidak ditonton. Yang kedua, tidak menyalakan lampu di siang hari jika tidak digunakan. Yang ketiga, segera matikan penggunaan komputer setelah dipakai, karena jika dinyalakan terus-menerus komputer cepat rusak dan mengakibatkan pemborosan pada listrik. Dan yang terakhir, jika ruangan tidak terlalu panas, tidak perlu menyalakan kipas angin. Cukup buka pintu rumah agar angin alami dapat membuat rumah sejuk. Itulah beberapa solusi dari kami. Semoga kita lebih peduli dengan penghematan energi listrik dan membantu bumi mengurangi ancaman dari global warming. Sekian dan terima kasih.